Halo guys, teman-teman semua. Sama Chris dari Trading Pintar. Hari ini kita mau lanjutkan lagi trading dengan menggunakan berita high impact. Nah, hari ini kita mau bahas tentang CB Consumer Index. Jadi tingkat konsumsi masyarakat yang nanti dirilis di setiap bulannya, setiap tahunnya. Cuman kita mau lihat nih detailnya nih, apa sih CB Consumer Index itu dan gunanya nanti buat trading kita. Nah, untuk detail bisa kita lihat di layar. Let's go. Nah, kita sudah di layar, kita sudah mau masuk di CB Consumer ya. Dan untuk informasinya teman-teman bisa pakai Forex Factory seperti yang aku pakai juga di sini, Forex Factory ya. Kalau yang senang pakai investing, di investing juga ada. Atau kalau mau yang praktis pengen di handphone bisa pakai MyFXBook teman-teman aplikasinya. Nah, di sini seperti di seri-seri yang lain untuk cari event biar langsung aja. Jadi nggak pakai lama nih ya. Buka di search bar yang nomor 2 nih. Jadi dari atas kan ada 2, satu search events. Nah, teman-teman pakai yang search events. Lalu cari CB Consumer Confidence yang paling bawah kalau di saya. CB CB ya teman-teman ya kalau bahasa Indonesia. Saya sosokan bahasa Inggris aja di sini. Ya biar asik teman-teman ya. Jadi di sini tinggal diklik. Dia bakal langsung menuju di tanggal yang paling dekat akan rilis untuk saat ini. Dan yang paling dekat untuk saat ini itu ada di hari Selasa tanggal 30 Januari nanti teman-teman. Nah, untuk elemen-elemennya bisa langsung dibuka nih. Kalau bisa ketemu, biasanya di sini kalau nggak langsung muncul dia bentuknya seperti folder di sini nanti ya, di detail. Teman-teman bisa langsung diklik aja, nanti akan muncul jendela seperti ini, information box seperti ini. Nah, untuk isiannya, data ini tuh bersumber dari The Conference Board Incorporated ya. Jadi ada badan ini, Badan Conference Board. Ini salah satu bentuk badan. Ini organisasi internasional yang meriset pola dan perilaku kegiatan ekonomi secara internasional. Nah, mereka ini tuh tersebar dan ngambil data itu hampir di 60 negara teman-teman. Jadi bukan lumayan lagi, ini valid informasinya. Jadi bisa kita pakai ya conference board ini. Kemudian hal yang nanti diukur itu level of composite index based on surveyed household. Nah, di sini yang diukur itu indeks komposit. Nah, basisnya diambil dari N-nya itu, yang diteliti itu, yang diminta survei itu adalah rumah-rumah tangga yang tersebar tadi di dalam 60 negara di sini. Kemudian untuk efeknya kalau nilai aktual lebih besar daripada forecast itu bagus buat currency. Nah, kalau di sini nih kita lihat, kita sedikit melipir ke kanan di kolom history ya, di kolom riwayatnya data mereka rilis itu, kalau nilai aktual seperti ini lebih besar daripada forecast 110 kan lebih besar dari 104 ya teman-teman ya. Ini cenderung bagus untuk currency. Di sini USD, berarti ini bagus buat USD. Kalau teman-teman senang nih, kalau saya kan ada bukan sedikit sih, memang tertarik di emas. Jadi counternya adalah gold ya, XAU ya. Kalau emas bagus. Kalau USD bagus, biasanya emas cenderung lebih lemah, lebih jelek. Nah, kalau misalkan seperti ini bagus buat USD. Kita lihat ada kecenderungan di sini gold itu akan lebih rendah atau menurun. Tapi nanti kita pelan-pelan kita juga membuktikan nih teman-teman. Nah, kita masuk lagi nih di elemen-elemen beritanya. Yang keempat ada frekuensi rilisnya. Biasanya berita ini itu rilis setiap bulan di hari Selasa di bulan berjalan, Selasa terakhir, last Tuesday ya of the current month. Jadi kalau misalkan hari ini seperti bulan ini
di 9 Januari kalau di tanggalku nih teman-teman ya. Kalau berita ini mau rilis, dia di akhir nih tanggal 20-an, tanggal 30 kalau misalkan memang jatuhnya di hari Selasa. Seperti itu. Kemudian nanti setelah rilis tanggal 30, tanggal jadwal rilis berikutnya di tanggal 27 Februari 2024. Terus untuk notes dari FF sendiri, kenapa teman-teman trader nih kayak kita nih harus punya perhatian atau harus care juga nih di sini nih. Kenapa harus mentingin ini, harus jadi perhatian kita nih CB Consumer Confidence. Itu karena financial confidence ini itu sebagai leading indicator kalau FF bilang ya. Jadi sebagai indikator ekonomi yang mengepalai atau yang nantinya memimpin. Nanti ada kegiatan konsumsi, spendingnya seperti apa. Nah, itu biasanya data-datanya, pola-polanya, rasio-rasionya itu diambil dari laporan CB Consumer Confidence ini. Jadi ini penting teman-teman buat kita jadi perhatian ya. Jadi dampaknya ini pas rilis berita itu jadi data yang akan diambil oleh para pakar ekonomi untuk menentukan kebijakan ekonomi berikutnya. Bank juga pakai data ini, terus government juga pakai data ini, Fed pakai data ini. Jadi ya teman-teman di sini pas rilis jadi punya gambaran lah nanti kedepannya ada seperti apa gitu loh, bisa forecastin apa. Nah, untuk berikutnya kita lihat nih di history, dia rilis di tanggal-tanggal akhir bulan, berarti teman-teman kita bisa lihat di tanggal 20, tanggal 28 November, tanggal 31 Oktober. Oh pas Halloween nih, Halloween banget nih, tanggal 31 kemarin nih Oktober nih ya. Kemudian September tanggal 26 dan Agustus tanggal 29. Di recap biasanya memang dari Forex Factory sendiri itu sampai 5 data 5 bulan yang lalu untuk quick look-nya ya. Jadi kalau summary cepatnya itu dikasih 5. Cuman teman-teman kalau misalkan mau memang lihat lebih panjang lagi, jadi bisa mau lihat data-data yang lebih lama, bisa klik more di sini, dia bakal punya lebih banyak lagi. Nah, kita sekarang setelah udah belajar nih elemen-elemen seperti itu, mau lihat nih. Saya mau nunjukin teman-teman juga berdampak nggak sih, punya influence nggak sih di chart kita nanti yang belakangnya USD biasanya di sini ya. Biar nggak bingung-bingung, kita mau langsung coba juga nih, kita lihat di Trading View dan kita lihat nih tanggal 20 Desember nih untuk yang pertama ya. Klik aja, kita melihat kapan jam rilisnya CB Consumer Confidence, itu jam 10 PM waktu Indonesia ya. Di sini udah saya atur di waktu Indonesia, berarti ini keluarnya pas waktu Indonesia. Di sini juga jangan lupa teman-teman di Trading View diseragamkan. Jadi pakai waktu juga di Indonesia, di Jakarta UTC +7. Jangan lupa teman-teman biar nggak kekecoh. Jadi kita langsung masuk lagi tadi di tanggal 20 Desember ya. Tanggal 20 Desember dia punya aktual lebih tinggi daripada forecastnya, berarti USD bagus nih. Kalau untuk emas berarti ada cenderung dia jelek atau dia turun. Nah, untuk membuktikan mari kita lihat di tanggal 20 Desember jam 10 PM 10 malam. Bisa langsung ke sini. Kita bikin di Desember tanggal 20 jam 10 PM, berarti 22 teman-teman, 22 ya. Dicek lagi apakah benar. 10 sudah, tanggal 20 sudah. Oke, bisa langsung ghost to atau klik menuju ke. Nah, di sini. Oke. Di sini sedikit berbeda ya, tapi di sini kita lihat memang ada pergerakan yang lebih besar daripada pergerakan sebelumnya. Kita lihat di sini jam 10, ini pas jam confidence itu keluar rilis. Kalau kita measure itu kira-kira ada pergerakan sekitar 8 poin hampir 9 poin ya, 8,81 poin dari 2038 ke 2030. Di sini
Nah, ini watch out teman-teman, berarti ini kalau misalkan memang ada hal seperti ini, kita lihat di sini sampai di sini ya. Oh, saya narik agak tinggi, tapi around segitu. Ini kan tanggal Rabu tanggal 17, 18. Ini 18, 19, 20, 21, 22. Berarti yang ini candle merah ini ya. Pelan-pelan tarik lagi. Klik sampai sini. Dari sini sampai sini. 827. Dan ini udah lewat dari rata-rata harian 4 sampai 5 poin ya kalau geraknya emas belum masuk ke itu ke sesi Amerika. Dan ini pas lagi sesi Amerika kita lihat ada pergerakan yang memang cukup besar di sini ya. Nah, kita lihat di sini tadi dia bagus ya untuk currency, bagus buat USD-nya. Aktualnya lebih besar daripada forecast. Ya kan? 110 lebih dari 104. Berarti USD-nya bagus dan kita lihat XAU turun. Berarti sesuai teman-teman ya. Untuk efeknya sesuai untuk tanggal ini. Nah, kita mau lihat yang lain lagi apakah bisa dan apakah ada pergerakan yang sama seperti ini di tanggal 28 November 2023. Kita lihat CB Consumer tanggal 28 November, dia aktualnya 102, lebih besar sedikit dari forecast, beda satu ya, satu poin indikatornya mereka. Kita lihat di tanggal 28 November, langsung aja di sini 28 November, jamnya ngintip sedikit. Sedikit di jam 10. Berarti tidak ada ubahan, tetap di 22 waktu Indonesia. Bagian manapun, bagian Indonesia pokoknya teman-teman. Di sini UTC berarti waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman ya. Di sini tinggal menuju ke atau di Oke, di sini. Oh, pas lagi rally dia. Dan dia naik. Di sini ya, agak sedikit berbeda ya dengan efek yang usually-nya keluar. Tapi di sini kalau kita lihat memang ada movement, mungkin ada berita yang lain. Kalau kita lihat, oh ada banyak berita ini ya, berita apa namanya, berita memang tidak berita high impact tapi berderet-deret. Ada yang kuning medium impact nih, dua sebelumnya. Ini tanggal 28 November jam 22 malam. Kita measure aja untuk yang ini ya. Oke. Sekitar 700, lumayan sih, ini lumayan besar, dan pergerakan ini dalam 4 jam ke belakang ya terjadi rally. Oke. Jadi agak miss anomali sedikit untuk tanggal ini. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya, hari ini adalah hari dimana ini rilis, teman-teman bisa ya kan. Kita lihat di sini dampaknya juga lumayan, berarti nih 4 jam sebelum berita rilis, rentang 4 jam lah ya. Di sini bisa berhati-hati teman-teman. Kita lihat berarti dampaknya di sini oke ya, lumayan cukup signifikan di sini. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Bisa dengan adanya informasi seperti ini, kita bisa memilih untuk nanti dulu tradingnya kalau misalkan nggak sesuai dengan analisa. Jadi kita tunggu reda dulu efek dari berita, baru kita lanjut trading lagi. Nah, tadi kan tanggal 28 nih, kita tetap mau lihat lagi ke belakang ya. Kita mau melihat efek yang di tanggal pas Halloween nih, atau mungkin yang berbeda nih. Kita lihat nih, dari tadi kan yang nilainya terus up ya, kita mau lihat yang nilainya lebih turun di September aja nih. Berarti kita lengkap dulu. Satu, kita lihat di sini September tanggal 26, dia rilisnya jam 9. Kita langsung loncat September tanggal 26 jam 9, berarti jam 21
Oke, tinggal di oke kan. Nah, seperti ini. Wow, di sini agak tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan. Di sini merah dan ini juga merah, di sini juga terjadi lagi. Tapi di sini kita bisa ngambil kesimpulan juga seperti tadi teman-teman, kita lihat 2-3 jam sebelumnya dan kedepannya ada pergerakan turun yang cukup signifikan. Jadi di sini kita bisa berhati-hati, pilihannya bisa berhati-hati saat berita ini rilis teman-teman. Seperti itu. Nah, demikian untuk hari ini dengan CB Consumer. Jadi teman-teman bisa pakai CB Consumer ini sebagai salah satu rambu-rambunya. Jadi rilis CB Consumer ini bisa dipakai untuk kesempatan buat teman-teman yang suka adrenalin nih, dan ngelihat ini sebagai kesempatan buat dapet cuan. Karena namanya juga berita, namanya high volatility, pasti pergerakan itu ada dan lebih besar daripada pergerakan di masa-masa sebelumnya, di rentang-rentang jam Asia mungkin, pas Eropa mungkin. Nah, teman-teman yang senang bisa jadikan ini sebagai patokan juga. Dan buat teman-teman yang konservatif, buat yang teman yang pengen berhati-hati, bisa juga watch out nih, di alarmin juga di jam segini ntar akan ada CB Consumer. Jadi pilihannya untuk tidak trading dulu, nunggu efeknya reda dulu, baru ntar lanjut trading lagi juga bisa. Seperti itu. Nah, teman-teman yang senang sama video-video seperti ini, boleh banget klik like-nya, terus bisa subscribe dan sharing juga ke teman-teman lainnya. Jadi kita bisa bisalah jadi agen perubahan yang lebih baik di trading kita dan trading di sekitar kita. Oke, trading pintar trading, pintar cari cuan.